Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam. Loh, kok gitu sih? Demikian judul cerita singkat yang mengawali refleksi kita dalam kesempatan ini. Ini adalah versi lain dari sebuah kisah yang pernah saya tuturkan beberapa tahun lalu. Dikisahkan suatu hari Tuhan masuk ke dalam aula utama di surga. Ia heran bahwa semua orang, semua manusia berada di sana. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke dalam neraka. Ini merisaukan hatinya, karena bukankah Tuhan harus adil? Dan untuk apa ada neraka jika tidak digunakan? Maka ia berkata kepada malaikat Gabriel, "Panggil semua orang ke hadapan tahtaku dan bacakan 10 perintahku." Semua orang dipanggil. Gabriel mulai membaca perintah yang pertama. Lalu Tuhan berkata, "Semua yang pernah berdosa melanggar perintah ini harus segera turun ke neraka." Sejumlah orang mengundurkan diri dan dengan sedih mereka pergi ke neraka. Hal yang sama terjadi pula sesudah perintah yang kedua dibacakan. Begitu pula dengan perintah yang ketiga, perintah yang keempat, perintah yang kelima. Pada waktu itu, penghuni surga sudah jauh berkurang. Sesudah perintah ketujuh dibacakan, tersisa sedikit orang saja di dalam aula utama itu. Perintah ke-8, perintah ke-9, perintah ke-10. Semua orang telah pindah ke neraka, kecuali seorang pertapa yang gemuk, berkepala botak, dan sudah berusia lanjut. Pertapa tua itu gembira sekali karena ia lolos untuk bisa tinggal di surga. Tuhan melihat pertapa tua itu, lalu ia berkata kepada malaikat Gabriel, "Inikah satu-satunya yang masih tinggal di surga?" "Ya Tuhan, benar, tinggal satu orang ini," jawab malaikat Gabriel. "Wah," kata Tuhan, "suasana di sini jadi sepi sekali, tidak menyenangkan. Panggillah, suruhlah mereka semua yang tadi masuk neraka untuk kembali ke surga." Ketika pertapa yang gemuk, tua, dan botak itu mendengar bahwa semua orang boleh masuk surga, ia naik pitam. Ia menggugat Tuhan. "Ini tidak adil. Tuhan kan yang bilang bahwa hanya orang yang menaati firman-Mu yang bisa masuk surga. Itulah yang aku lakukan. Mengapa sekarang semua orang diizinkan untuk masuk surga?" Mendengar keluhan sang pertapa, Tuhan tersenyum dan berkata, "Apakah aku tidak menepati janjiku padamu? Bukankah sekarang kau sudah ada di dalam surga?" "Iya sih," kata pertapa itu, "tapi mengapa semua pendosa itu juga diizinkan untuk masuk surga?" "Apa kerugianmu?"
kalau aku, pemilik surga ini, mengizinkan semua orang masuk ke dalam surga milikku? Ada begitu banyak tempat dalam kediamanku. Mengapa kamu mau mengatur siapa yang boleh kuizinkan masuk ke dalam rumahku? Pertapa itu tertunduk sambil ngedumel. Kalau aku tahu seperti ini. Ceritanya sampai di sana. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir kita semua akrab dengan 3 perumpamaan di dalam Injil menurut Lukas pasal 15 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga, perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau kita membaca dengan cermat, maka bukankah inti dari 3 perumpamaan itu memberitakan tentang sukacita sang pemilik karena semua yang semula hilang itu akhirnya ditemukan kembali. Lukas pasal 15 diawali dengan 2 ayat yang berbunyi begini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat tidak suka kalau orang-orang yang menurut ukuran mereka adalah para pendosa menyambut anugerah Allah. Maka dalam 2 perumpamaan pertama, Yesus menegaskan sukacita surgawi karena satu orang berdosa bertobat. Perumpamaan ketiga agak berbeda dengan perumpamaan ini, selain menegaskan bahwa kasih Bapa yang tidak terhingga dilimpahkan, tapi Yesus juga menyindir orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sekaligus memperingatkan mereka dan sekarang juga memperingatkan kita bahwa mereka seumpama anak sulung yang marah ketika si bungsu bertobat dan kembali. Bukankah seharusnya si sulung, bukankah seharusnya para ahli Taurat, orang-orang Farisi turut bersukacita? Begitu juga kita manakala ada satu orang bertobat. Allah Trinitas yang kita kenal adalah Sang Maha Kasih. Kita tidak bisa dan tidak boleh membatasi luasnya, dalamnya kasih Allah, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kita hanya bisa dan seharusnya mensyukuri kasih Allah yang sudah dianugerahkan untuk semua orang. Dalam kerangka syukur kita kepada Allah, maka kita mau dengan setia menaati firman-Nya. Bahkan sekalipun ternyata kelak semua orang diizinkan Allah masuk surga, mari kita tetap mewujudkan syukur kita lewat ketaatan kita kepadanya. Jangan pusing dengan urusan orang lain masuk surga atau tidak. Tanggung jawab kita adalah setia menaati kehendak-Nya. Sebaliknya dari ngomel, kalau tahu begitu. Loh, kok gitu?
Bukankah lebih baik kita berkata, sekalipun begitu, sekalipun ternyata semua orang masuk surga, aku tetap akan setia menaati kehendak Allah. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya kami pernah atau sedang membatasi kasih Allah kepada orang lain lewat keengganan kami mengampuni mereka, menerima orang yang berbeda dengan kami. Tuhan, ampunilah kami. Berilah kami hikmat, kemauan, kasih yang meluap agar mampu menerima dan mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kami dalam berbagai hal, bahkan juga mereka yang pernah menyakiti kami. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kami kembali bersahati berdoa, memohon campur tangan Tuhan, belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, keluarga-keluarga yang punya beban karena masalah perekonomian, sumber penghidupan, rumah tangga yang terganggu keharmonisannya karena relasi yang tidak baik antar anggota keluarga, mereka yang sedang bingung karena berbagai ketidakpastian di masa depan. Bagi mereka semua kami berdoa. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang diliputi duka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Bagi mereka kami berdoa. Kami berdoa bagi gerejamu di mana-mana tempat termasuk GKI Gading Indah. Kiranya Tuhan yang memampukan gerejamu untuk dengan tekun, dengan setia, lewat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya, ikut serta mengerjakan misi Allah bagi dunia ini. Kami juga menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapinya. Kami memohon tuntunan pimpinan Tuhan bagi segenap bangsa kami, khususnya bagi para pemimpin bangsa kami. Kami juga merasa prihatin dengan peperangan, dengan konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan bumi ini, khususnya yang masih terjadi di Timur Tengah. Kami mohon campur tangan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan bagi para pemimpin bangsa-bangsa untuk mau menemukan penyelesaian konflik secara damai. Bila tiba saatnya sebentar kami beristirahat, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.